Penguasa kuil surgawi, bab 249. Xiao Tians berdiri di hadapan Gao Wei, tersenyum dan membuka tangannya ke arah Gao Wei. Dia juga sangat merindukan Gao Wei. 3 hari yang lalu, di medan perang di luar wilayah, dia sudah menghadapi Jie Qi dengan tubuh yang terluka parah siap persiapan kematian. Jika sesepuh agung tidak tiba pada akhirnya, dia akan meledak dan mati bersama Jie Qi itu. Dan dengan cara itu, meskipun krisis di kerajaan naga telah teratasi, harga yang harus dibayar adalah kematiannya sendiri. Faktanya, dari awal hingga akhir, Xiao Tians tidak terlalu peduli dengan hidup dan matinya sendiri. Apa yang kamu katakan tentang dia? Dia memiliki hati yang besar dan menyimpan banyak hal di dalam hatinya, seperti cintanya yang besar terhadap seluruh kerajaan naga. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia memiliki karakter seperti itu. Seringkali, dia lebih suka memberi banyak sendiri, dan tidak pernah menyerah tanpa kembali. Misalnya, kali ini, dalam pertempuran di medan perang di luar wilayah, dia memblokir segalanya untuk kerajaan naga, dan bahkan akhirnya pecah dengan seluruh kekuatan tempurnya untuk menghadapi penjaga aturan persiapan seperti itu di dalam hatinya. Tapi pada akhirnya, dia tidak mati. Qin Wu, tetua agung kerajaan naga, pecah di saat-saat terakhir, dan tetua kedua Liu Ce, tetua ketiga Zudi, dan tetua keempat Long Zhangguo dari naga kerajaan juga menerobos lagi pada saat pertempuran terakhir yang menentukan. Ini, katakanlah sungguh, itu tidak termasuk dalam perhitungan Xiao Tians. Istriku, kenapa, tidak bisakah kami memelukmu saja? Suamimu, aku sangat merindukanmu, aku sangat merindukanmu. Xiao Tians berkata kepada Gao Weiwei dengan acuh tak acuh sambil tersenyum, tapi jauh di dalam matanya, jauh di lubuk hatinya, dia dipenuhi dengan emosi yang sangat kuat. Puff, saat berikutnya, sebelum Xiao Tians sempat bereaksi, Gao Wei tiba-tiba muncul dalam pelukannya. Dan ketika Xiao Tians tertegun, Gao Weiwei memeluknya erat dengan tubuh lembut dan hangatnya, dan berbisik di telinganya, suamiku. Kamu tahu, aku juga merindukanmu, aku sangat merindukanmu, aku sangat merindukanmu, aku sangat merindukanmu. Pada saat ini, Gao Weiwei berbisik di telinga Xiao Tians. Hatinya dipenuhi dengan kenangan dan emosi jiwer, ditambah semua yang telah dilakukan Xiao Tians untuknya dalam hidup ini, dan berapa kali mereka berdua bersama dan perpisahan yang menyakitkan. Semuanya meledak saat ini dan berubah menjadi kerinduan yang tak ada habisnya. Gao Weiwei memeluk Xiao Tians dengan erat, seolah dia melepaskannya sedikit saja, pria di depannya akan menghilang. Dia pernah merindukan pria di depannya di kehidupan sebelumnya, kali ini dia. Gao Weiwei, tidak akan pernah melewatkannya lagi. Weiwei, kenapa kamu berlari begitu cepat sekarang? Apakah kamu sudah berlatih? Xiao Tians tanpa sadar bertanya pada Gao Weiwei dengan bingung saat ini. Gao Weiwei menggunakan seluruh kelembutannya untuk memegang erat Xiao Tians. Senyuman muncul di wajah Gao Wei di mana Xiao Tians tidak bisa melihatnya. Dia berpikir dalam hati, suamiku yang bodoh, aku lebih baik darimu sekarang. Faktanya, ketika dia berjalan ke pintu, dia sudah merasakan Xiao Tians telah terbangun di belakangnya dan turun. Nah, Gao Weiwei, yang telah menyerap segalanya dari jiwer, sekarang jauh lebih kuat daripada Qin Wu, tetua agung kerajaan naga yang mendapat berkah dari takdir nasional kerajaan naga. Secara alami, dia bisa merasakan keadaan Xiao Tians. Hanya saja dia tidak bisa menunjukkannya di depan Xiao Tians sekarang. Suamiku pandai dalam segala hal dan sangat baik, tetapi dia terlalu chauvinistik. Oleh karena itu, sebagai seorang istri, aku harus memberikan rasa kepuasan pada suamiku. Jadi Gao Weiwei menolak untuk mengakuinya dan berkata, tidak mungkin, tidak, suamiku, kamu terlalu lama tidak sadarkan diri. Mungkin kamu baru saja terpesona. Dan ruangan ini sangat besar, aku akan berlari ke sini sebentar bukan? Sambil memegang tubuh Gao Weiwei, Xiao Tians mencium leher putih rampingnya dengan lembut dan berkata, baiklah, mungkin aku salah melihatnya. Istriku, jangan khawatir, aku di sini. Aku akan melindungimu dengan baik dalam hidup ini dan tidak akan membiarkanmu dianiaya sedikitpun. Gao Weiwei menganggukkan kepalanya dengan lembut di bahu Xiao Tians, dan berkata dengan kelembutan yang tak ada habisnya, ya, aku yakin kamu adalah suamiku. Suamiku, haha, ini juga judul yang bagus. Itu nama kuno. Xiao Tians tertegun sejenak setelah mendengar ini. Mata Gao Weiwei bergetar dan jantungnya berdetak lebih cepat, meskipun dia telah mengintegrasikan segala sesuatu tentang jiwer beberapa hari yang lalu. Selain itu, jiwer juga secara sukarela menghilangkan segalanya dan mengintegrasikannya ke dalam kesadarannya, dengan Gao Weiwei sebagai fokus utamanya. Tapi Gao Weiwei masih terpengaruh oleh jiwer akhir-akhir ini. Sebenarnya jiwer tidak memiliki banyak pengaruh terhadap Gao Weiwei, hanya sedikit. Tentu saja, Gao Weiwei adalah yang utama. Saat berikutnya,
Gao Weiwei menyandarkan kepalanya dengan gembira di bahu Xiao Tians, dan berkata dengan gembira, jika kamu ingin mendengarnya mulai sekarang, aku akan berteriak padamu. Kali ini Gao Weiwei tidak menunggu Xiao Tians berbicara, dan dengan cepat mengganti topik pembicaraan dan berkata, suamiku, tentu saja aku percaya padamu, kamu adalah penguasa istana surgawiku, dan tuanku. Tuan kuil surgawi. Xiao Tians tertegun sejenak, merasa sedikit terkejut. Saat berikutnya, Gao Weiwei tersenyum dan berpisah dari Xiao Tians. Dua lengan putih memeluk leher Xiao Tians dan berkata, baiklah, suamiku, berapa lama kamu ingin merahasiakan ini dariku? Sekarang bukan hanya aku yang tahu, semua orang di dalam dunia mengetahuinya. Semua orang mengetahuinya. Anda lupa bahwa Anda berada di medan perang di luar wilayah, dan pertempuran itu disiarkan langsung ke seluruh negeri. Weiwei, aku sebenarnya, aku tidak bermaksud menyembunyikannya darimu, Xiao Tians buru-buru menjelaskan kepada Gao Weiwei bahwa meskipun kuil Tianshan sangat kuat, itu bukan ortodoks, dan apa yang dia katakan kepada Gao Weiwei sebelumnya adalah bahwa dia adalah dewa perang kerajaan naga, atau komandan tingkat raja. Jadi sekarang dia tiba-tiba berdiri di depan Gao Weiwei sebagai penguasa kuil surgawi. Xiao Tians merasa sangat bersalah sekarang. Bagaimanapun, dia telah lama berbohong kepada istrinya yang bodoh. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan untuk menjelaskan. Oke, jelaskan. Aku akan mendengarkan. Mari kita bicara. Suamiku, kamu sudah lama berbohong padaku. Bagaimana kamu harus memberikan kompensasi padaku? Merangkul Xiao Tians, lehernya indah, dan wajahnya sangat percaya diri, tersenyum pada pria yang sangat tampan di depannya. Sebenarnya, Xiao Tians berlumuran keringat dingin, tapi ketika dia memikirkan bagaimana menjelaskannya kepada Gao Weiwei, dia baru saja mengucapkan beberapa patah kata. Gao Weiwei tiba-tiba berjinjit dan mencium Xiao Tians dengan bibir merahnya yang seksi. Xiao Tians tercengang lagi. Dia merasa istrinya terlihat sedikit berbeda, tapi apa sebenarnya yang berbeda? Tidak, itu sangat percaya diri. Tapi bagaimanapun juga, Xiao Tians dan Gao Weiwei berciuman dengan penuh gairah setelahnya. Lagi pula, dia hampir mati kali ini. Terlebih lagi, pertempuran di medan perang di luar wilayah ini mungkin merupakan pertempuran paling brutal dan berbahaya yang pernah dialami Xiao Tians selama bertahun-tahun. Sekarang dia bisa hidup kembali dan melihat istri dan putrinya lagi, dia sangat bahagia dan bersyukur. Di bangsal, Xiao Tians dan Gao Weiwei berciuman dengan penuh gairah. Gao Weiwei sangat proaktif, seluruh tubuhnya terjepit erat ke dalam pelukan Xiao Tians. Dan tepat ketika mereka berdua hendak berbaring di tempat tidur di sebelah mereka, pintu tiba-tiba terbuka, dan saat berikutnya seorang gadis kecil cantik berpakaian putih berlari masuk. Ketika Xiao Xiao melihat Xiao Tians bangun, dia langsung berteriak gembira, "Ayah! Ayah! Ayah!" Dan saat teriakan gembira dan gembira Xiao Xiao keluar, saat berikutnya, terdengar ledakan keras. 4 veteran Departemen Perang Kerajaan Naga, Yan Xiaobei, Sun Qitian, Chen Bahuang, Lu Wuji, serta 4 Raja Surgawi dari kuil Tianshan, Lu Zan, An Mi, Kaisar Hitam, Qian Mian, dan Xiao Zantian, Tang Zhen, dan yang lainnya semuanya muncul di pintu dan jendela. Baiklah, kalau begitu, semua orang melihat pemandangan di dalam rumah. Saya melihat adegan Xiao Tians dan Gao Weiwei berciuman mesra di dalam rumah. Pada saat ini, Xiao Tians dan Gao Weiwei, yang baru saja berciuman dengan penuh gairah, juga tercengang. Mereka berdua benar-benar tidak menyadari kali ini bahwa sosok tak tertandingi seperti Xiao Tians tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu saat ini. Kalau begitu, kami tidak melihat apa-apa, kamu. Lanjutkan, kata Heidi dengan ekspresi malu di wajahnya, dan ingin berlari keluar. Dan orang-orang lainnya juga memiliki arti itu. Tapi saat berikutnya, semua orang di depan pintu dihentikan oleh Gao Weiwei keluar dari pelukan Xiao Tians, memandang semua orang sambil tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, Tians baru saja bangun. Pasti banyak yang ingin kamu katakan, jadi kamu bisa bicara dulu." Setelah Gao Weiwei selesai berbicara, di bawah tatapan semua orang, dia berjinjit, mencium lembut mulut Xiao Tians, dan kemudian mendorong Xiao Tians keluar sambil tersenyum. 10 menit kemudian, dia mengenakan setelan baru. Xiao Tians yang sangat tampan, memegangi Xiao Xiaonya yang imut dan cantik, sedang mengobrol dan tertawa dengan semua orang di halaman di bawah matahari terbenam. Dan Gao Weiwei berdiri di koridor loteng jauh dari semua orang, berpegangan pada pagar, memandang Xiao Tians dengan penuh cinta, menatap pria yang paling dia cintai. Perlahan, adegan terakhir dalam ingatan Jiwer muncul di benak Gao Weiwei. Babak 250. 2000 tahun yang lalu, akhir-akhir Jiwer juga sangat tragis.
Adegan terakhir yang muncul dalam ingatan Jiwer adalah di sebuah ruang rahasia, di mana dia melihat Kaisar Ying sekarat dan mati kehabisan darah dari 7 lubangnya. Kemudian ketika dia berlari keluar istana Kaisar Ying, dia melihat Tianxia menghancurkan semua miliknya dan melakukan bunuh diri. Dalam adegan kenangan terakhir Jiwer memegangi tubuh Tianxia dan menangis dengan sedihnya. Tianxia ini terlalu kuat. Sebelum kematiannya, segel itu menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Dia secara pribadi menghancurkan lautan kesadarannya dan menghancurkan hati fisiknya. Semuanya hilang sepenuhnya. Jiwer memeluk tubuh Tianxia dan menangis dengan sedihnya, dan akhirnya bunuh diri di samping Tianxia. Waktu berlalu, Gao Weiwei, yang berdiri di depan pagar, memandang Xiao Tians yang dikelilingi oleh orang-orang di kejauhan. Matanya sedikit lembab. Dia membangkitkan ingatan Jiwer di kehidupan sebelumnya, tapi Xiao Tians tidak melakukannya. Sebelum dunia bunuh diri, segala sesuatu tentang diriku runtuh. Gao Weiwei mengerti mengapa Tianxia melakukan apa yang dia lakukan. Dia terlalu kuat, bahkan jika dia meninggalkan sedikit kesadaran, dia akan menjadi mesin pembunuh paling menakutkan di dunia setelah kehilangan akal sehatnya. Jadi dunia runtuh dan semuanya hancur, dan situasi saat ini adalah Gao Weiwei membangkitkan ingatan Jiwer di kehidupan sebelumnya dan menemukan Xiao Tians. Tapi Xiao Tians tidak akan dengan mudah menyadari segala sesuatu di dunia saat itu. Mungkin di masa depan, tapi setidaknya tidak sekarang. Misalnya, Ibu Xiao Tians yang sangat misterius, Tang Yun dalam kehidupan ini. Gao Weiwei merasa jika Xiao Tians dapat membangkitkan ingatan dunia di masa depan, peluangnya ada pada Tang Yun yang menghilang. Namun meski begitu, dalam persepsi Gao Weiwei saat ini, Xiao Tians menjadi lebih kuat setelah bangun kali ini, dan jalan kaisar sejati telah didorong ke tingkat ke-7. Dalam penilaian Gao Weiwei, itu seharusnya menjadi tempat di mana Xiao Tians pergi beberapa hari yang lalu dan mendapatkan sesuatu. Sebelumnya, Xiao Tians sudah berada di puncak kaisar sejati tingkat ke-5 di medan perang di luar wilayah, dan faktanya, itu adalah akibat dari keluarnya paksa Xiao Tians dari tempat itu. Dengan kata lain, dalam proses Xiao Tians menerima warisan, dia mungkin hanya menerima setengahnya sebelum diganggu. Dia harus melewatkan peluang besar dan melakukan perjalanan ribuan mil ke medan perang di luar wilayah. Dalam beberapa hari terakhir, ketika Xiao Tians dalam keadaan koma, warisan dalam pikirannya sebenarnya terus dicerna, jadi sekarang kekuatan tempur Xiao Tians yang sebenarnya sudah berada di tingkat ke-7 kaisar sejati. Ia sepenuhnya mampu menandingi yang terkuat di puncak kaisar tingkat ke-7, dan bahkan dapat melawan orang kuat dengan tubuh emas di kaisar tingkat ke-8. Gao Weiwei memandang Xiao Tians, yang sedang mengobrol dan tertawa di kejauhan, dan merasakan arus hangat mengalir melalui hatinya. Pria ini seperti ini di kehidupan terakhirnya. Dia ingin membawa semuanya sendiri. Satu orang membawa seluruh dinasti kekaisaran maju. Dan sekarang seperti ini, satu orang bisa menolak segalanya. Sebenarnya, kamu tidak pernah berubah. Suamiku, dalam hidup ini, aku tidak akan pernah membiarkanmu bertarung sendirian lagi. Aku tidak akan pernah membiarkanmu melawan semuanya sendirian lagi. Titik. Aku mengambil keputusan saat ini. Jiwer adalah dia, dan dia adalah Jiwer. Sampai batas tertentu, dia dan Jiwer adalah orang yang sama. Dan sebelum itu, Jiwer dengan sukarela menghancurkan semua miliknya dan mewariskannya padanya. Dalam kehidupan ini, tidak akan ada lagi Jiwer dan dunia. Dalam hidup ini, hanya ada Gao Weiwei dan Xiao Tians. Pada saat ini, di halaman, di bawah matahari terbenam, 4 veteran Departemen Perang Kerajaan Naga, Yan Xiaobei, Sun Qitian, Chen Bahuang, dan Lu Wuji, membungkuk dalam-dalam kepada Xiao Tians, anakku, terima kasih kamu, terima kasih atas pelayananmu. Segala yang telah dilakukan Kerajaan Naga. Pada saat ini, keempat lelaki tua itu mengatakannya dengan sangat tulus. Ini juga benar, jika bukan karena Xiao Tians, Long Guo tidak akan memenangkan ini pertarungan. Jika bukan karena Xiao Tians, takdir Long Guo tidak akan terbangun. Tidak akan ada Kerajaan Naga hari ini. Itu hanya satu pertempuran ya, itu hanya pertempuran ini. Setelah pertempuran ini, meskipun Kerajaan Naga juga menderita kerugian yang sangat besar, sebanyak 90.000 dari 100.000 tentara asing terkubur di sana selamanya. Dewa Perang dan Raja Surga yang tak terhitung jumlahnya telah jatuh. Tetapi, namun, setelah pertempuran ini, takdir nasional Kerajaan Naga terbangun, dan kekuatan tempur kelas atas Kerajaan Naga menjadi lebih kuat dan lebih banyak. Misalnya, keempat veteran di depan saya ini kini telah mencapai puncak tingkat ketiga tingkat kaisar. Dan momentumnya masih meningkat secara samar-samar, hal ini disebabkan oleh membaiknya kekayaan nasional Kerajaan Naga. Dalam beberapa hari terakhir, Kerajaan Naga telah berubah setiap hari. Sumber daya dari sekte kecil dan menengah yang sebelumnya dihancurkan oleh Departemen Perang Kerajaan Naga dan Xiao Tians terus diangkut ke Departemen Perang Kerajaan Naga untuk dicerna.
Setelah mencerna sumber daya tersebut, kekuatan Departemen Perang Kerajaan Naga juga meningkat pesat setiap hari. Di masa lalu, para prajurit yang terjebak di puncak setengah langkah God of War segera menerobos ke level God of War setelah mendapat dukungan sumber daya yang sangat besar. Beberapa veteran Departemen Perang yang berada di puncak Dewa Perang juga terus bergerak menuju Raja Surga. Ketika Xiao Tians melihat keempat orang tua itu membungkuk padanya, ekspresinya berubah dan dia dengan cepat membantu keempat orang tua itu berdiri. Xiao Tians berkata dengan sangat serius, "Empat senior, kamu tidak boleh melakukan ini. Inilah yang harus saya lakukan." Yan Xiaobei mengangkat kepalanya, menatap Xiao Tians dalam-dalam, dan berkata dengan emosi, "Anakku, kamu banyak membantuku selama 5 tahun kamu berada di medan perang di luar wilayah. Dalam perang ini, kamu bahkan meminta seseorang untuk melakukannya bawakan untukku. Anggur yang enak, haha, Pak Tua, aku belum mau meminumnya. Hanya saja lukamu belum sembuh, kalau tidak aku harus minum yang enak bersamamu. Junior terbaik kita di Kerajaan Naga." Xiao Tians tersenyum ketika mendengar ini. Saat berikutnya, aura di tubuhnya meledak. Aura yang sangat tirani yang jauh melebihi Kaisar Sejati tingkat kelima menyebar dari tubuh Xiao Tians. Kekuatan tingkat ketujuh Kaisar. Saudaraku, apakah kamu sudah menembus Kaisar Sejati tingkat ketujuh? Saat berikutnya, sosok Kaisar Hitam tiba-tiba muncul di depan Xiao Tians. Dia meraih tangan Xiao Tians dengan satu tangan dan merasakannya dengan hati-hati. Xiao Tians tersenyum dan mengangguk dan berkata, "Yah, saya menemukan peluang besar sebelumnya, tetapi saya tidak mencernanya sepenuhnya sebelum pergi ke medan perang. Sekarang saya koma selama beberapa hari, saya hampir mencernanya. Itu tidak buruk, aku berada di puncak Kaisar Sejati tingkat ketujuh." Setelah Xiao Tians selesai berbicara, dia melihat keempat veteran Departemen Perang Kerajaan Naga yang terkejut dan mengangguk dan berkata, "Jadi, empat kakek, jangan khawatir, tubuhku baik-baik saja. Apa yang aku rasakan sekarang adalah aku. Tidak pernah lebih baik. Saya dalam kondisi yang sangat baik sekarang. Saya tidak akan pulang sampai saya mabuk. Bagaimana mungkin saya tidak minum-minum setelah kemenangan besar? Hahaha, oke, kamu memang pahlawan Kerajaan Naga kita yang tak tertandingi. Tuan Istana Xiao yang tak tertandingi. Kamu harus minum anggur ini. Kamu harus meminumnya dengan baik." Chen Bahuang, seorang veteran dengan kepribadian heroik, masih mengalami beberapa luka di tubuhnya, tapi dia tidak peduli. Setelah Chen Bahuang selesai berbicara, dia menoleh ke arah Tang Zhen dan berkata, "Pak Tua Tang, bawakan semua anggur enak di rumahmu. Cucumu adalah pahlawan Kerajaan Naga kita yang tak tertandingi. Kamu tidak boleh segan-segan berpisah dengannya lagi. Aku sudah mendengarnya sejak lama. Kamu bilang keluarga Tang sangat kaya sehingga kamu tidak bisa memesan bar yang bagus." Ketika Tang Zhen mendengar ini, dia tertawa dan berkata sambil tersenyum keras, "Anggur yang enak. Haha, ya, cukup bagi orang tua untuk meminummu sampai mati." Kemudian Tang Zhen berkata kepada Tang Yan yang sangat seksi di sampingnya, "Yaner, pergi dan buka gudang anggur keluarga Tang kita. Jangan simpan satu botol pun dari semua anggur enak di dalamnya. Keluarkan semuanya untukku." "Baiklah ayah, tapi Tians sudah bangun, aku ingin minum malam ini," kata Tang Yan kepada Tang Zhen sambil tersenyum. Dia sangat khawatir akhir-akhir ini. Sekarang Xiao Tians sudah bangun, dia juga sangat bahagia. Xiao Tians juga melihat ke arah Gao Wei di kejauhan, tersenyum pada Gao Wei dan berkata, "Wei Wei, aku." Xiao Tians takut Gao Wei akan khawatir. Bagaimanapun, di dunia wanita biasa, mereka tidak memahami kekuatan dan kondisi fisik para ahli tingkat tinggi. "Saya baru saja kembali dari gerbang neraka." Pada saat ini, setelah Xiao Tians selesai berbicara, semua orang di halaman juga melihat ke arah Gao Wei. Gao Wei adalah istri Xiao Tians, dan statusnya tentu saja sangat tinggi. Tapi ketika semua orang khawatir Gao Wei tidak akan mau, Gao Wei tersenyum dan berkata kepada Xiao Tians, "Suamiku, selama kamu senang, minumlah, aku akan membuatkanmu sup penghilang rasa sakit nanti." Kemudian Gao Wei berjalan ke arah Xiao Tians, mengambil alih Xiao Tians dari pelukan Xiao Tians, dan berkata kepada Xiao Xiao, "Ayah dan kakek ingin minum anggur. Nanti, kamu bisa menuangkan anggur untuk paman, dan kakek ini. Apakah anggurnya enak?" Xiao tersenyum dan mengangguk dengan sangat bijaksana, "Ya, baiklah, ayah, tolong minum lebih banyak." Setelah Xiao selesai membaca, dia mengepalkan tangan kecilnya dengan manis dan melambai ke Xiao Tians. Hahaha, semua orang di halaman langsung terhibur dengan penampilan lucu Xiao. Dan saat semua orang bersiap menyiapkan meja di halaman untuk mulai minum, di pintu masuk keluarga Tang, terdengar suara langkah kaki lagi, dan beberapa sosok tinggi masuk dari luar.
Haha, bagaimana kamu bisa minum tanpa kami orang tua? Kalian benar-benar tidak cukup menarik. Saat berikutnya, tetua Qin Wu, mengenakan jubah berbingkai emas hitam, masuk dengan senyum lebar. Setelah tetua pertama selesai berbicara, tetua kedua Liu Che, yang mengikuti tetua pertama, juga tersenyum dan berkata kepada Jenderal Senior Di Yan Xiaobei, kalian berempat, kamu meminta Tians untuk minum segera setelah dia bangun. Karena itu kamu, aku sarankan kamu minum beberapa toples lagi nanti. Jika kamu tidak bisa menghabiskannya, kembalilah ke medan perang di luar wilayah. Ketika tetua kedua mengatakan ini, keempat veteran, Yan Xiaobei, Sun Qitian, Chen Bahuang, dan Lu Wuji, semuanya berubah menjadi hijau, dan keringat dingin tidak bisa berhenti mengalir di wajah mereka. Haha, kakak kedua, tolong berhenti menakuti mereka. Tidak apa-apa, meskipun mereka sekarang berada di tingkat ketiga kaisar, jika mereka tidak berani minum, Zhang Guo dan aku akan bertarung satu sama lain dan memberi mereka pelajaran. Penatua Zudi juga berkata sambil tersenyum pada saat ini. Ide bagus. Hehehehe. Tetua keempat Long Zhang Guo, jika dia adalah komandan Departemen Perang Kerajaan Naga, juga tersenyum dan mengangguk. Tapi Wan Tiansheng yang mengikutinya hanya konyol dan bahagia, tapi dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Tidak ada yang lain, dia memiliki status terendah dan kekuatan tempur terendah di antara mereka yang hadir. Keempat tetua bisa memarahi keempat veteran itu sebanyak yang mereka suka. Tetapi ketika beberapa orang sedang berbicara saat ini, mereka sudah berjalan di depan Xiao Tians. Xiao Tians memandang ke arah tetua agung yang berjalan ke arahnya, dan mengagumi lelaki tua di depannya yang menanggung penghinaan dan mengorbankan segalanya demi kerajaan naga. Saat berikutnya, Xiao Tians membungkuk dalam-dalam kepada tetua agung, Penatua Agung. Petik 2. Nak, bangun, bangun. Xiao Tians ingin membungkuk dan sujud, tetapi sesepuh itu dengan cepat membantunya berdiri dan menggerakkan mata. Anakku, kamu telah menderita. Terima kasih atas semua yang telah kamu lakukan untuk kami, orang-orang tua. Orang tua itu memandang Xiao Tians dengan tulus. Pada saat ini, Xiao Tians dan tetua agung berdiri berhadapan, saling memandang. Persis saat pemandangan familiar melintas di hati mereka. Bersambung,